Hawa dingin malam itu menyelimuti jalanan sepi yang dilalui Arya. Langkahnya terasa berat setelah seharian bekerja di bengkel temannya. Meski lelah, ia tetap berjalan dengan tenang, menikmati kesunyian malam yang hanya diiringi suara jangkrik dan desiran angin. Arya, pemuda berusia 21 tahun, memang terbiasa dengan rutinitas seperti ini. Hidupnya sederhana, bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil, dan pulang ke rumah neneknya yang selalu menunggu dengan senyum hangat. Namun, malam ini berbeda. Saat Arya melewati jembatan kecil di pinggir kota, matanya tertuju pada sosok yang membuatnya tertegun. Seorang wanita muda, terlihat masih belia, berdiri di pinggir jembatan. Tangannya menggenggam erat pagar besi, sementara matanya kosong menatap air sungai yang mengalir deras di bawahnya. Wanita itu terlihat rapuh, seperti angin sepoi-sepoi saja bisa menjatuhkannya. Arya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Hatinya berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Tanpa pikir panjang, ia mendekati wanita itu dengan langkah hati-hati. "Hei, kamu baik-baik saja?" tanya Arya. Suaranya berusaha tenang meski hatinya gemetar. Wanita itu menoleh sebentar, matanya berkaca-kaca. "Tinggalkan aku sendiri," bisiknya lemah. Suaranya hampir tak terdengar. Arya tak menyerah. "Aku tidak akan meninggalkanmu di sini." "Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini sendirian?" Wanita itu diam sejenak, lalu mulai menangis. "Aku tidak punya alasan lagi untuk hidup. Semuanya hancur. Aku tidak kuat lagi," ujarnya. Suaranya pecah. Arya perlahan mendekat, mencoba meyakinkannya. "Aku tidak tahu apa yang kamu alami, tapi bunuh diri bukanlah jawaban. Ayo, mari kita bicara. Aku di sini untuk mendengarkanmu." Wanita itu terlihat ragu, tapi akhirnya ia mengangguk lemah. Arya berhasil menariknya menjauh dari pinggir jembatan. Mereka duduk di tepi jalan, dan wanita itu mulai bercerita. Namanya Rara. Usianya baru 18 tahun. Kehidupan yang seharusnya penuh dengan mimpi dan harapan, justru berubah menjadi mimpi buruk baginya. Rara hamil di luar nikah, dan pacarnya kabur begitu tahu ia mengandung. Orang tuanya, yang sangat tradisional, tidak bisa menerima kenyataan itu. Ibunya terkena serangan jantung dan meninggal setelah mengetahui kehamilannya. Sementara ayahnya marah besar dan mengusirnya dari rumah. Rara tidak punya tempat untuk pergi, tidak ada teman atau kerabat yang mau membantunya. Ia merasa sendirian, terpuruk, dan putus asa. Arya mendengarkan dengan seksama, hatinya tersentuh oleh cerita Rara. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung gadis muda itu. Setelah Rara selesai bercerita, Arya mengambil napas dalam-dalam. "Rara, aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya yang kamu alami. Tapi, tolong, jangan menyerah. Masih ada harapan. Aku mungkin tidak bisa melakukan banyak hal, tapi aku bisa membantumu. Ayo, ikut aku ke rumahku. Kamu bisa istirahat dulu di sana. Aku tinggal bersama nenekku, dan aku janji kamu akan aman." Rara menatap Arya dengan mata penuh keraguan. "Kenapa kamu mau membantuku? Kamu bahkan tidak mengenalku." Arya tersenyum lembut, karena setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. "Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian seperti ini." Setelah beberapa saat, Rara akhirnya mengangguk. Arya membantunya berdiri, dan mereka berjalan perlahan menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan, Arya terus mencoba menghibur Rara, meski ia sendiri masih bingung harus melakukan apa selanjutnya. Sesampainya di rumah, nenek Arya yang sudah menunggu dengan cemas langsung menyambut mereka. Setelah mendengar cerita singkat dari Arya, neneknya dengan bijak memeluk Rara dan membawanya ke dalam. "Kamu aman di sini, Nak," bisik nenek Arya dengan lembut. Malam itu, Rara tidur di kamar Arya, sementara Arya tidur di sofa. Meski masih diliputi kegelisahan, Rara merasa sedikit lega. Mungkin ini adalah awal baru baginya, dan bagi Arya, ini adalah awal dari sebuah tanggung jawab besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.